Rambut panjang, hitam terurai, mencuci baju di tepi kolam. Pertanda acara segera dimulai, mari kita beruluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya semua peserta. Boleh di-unmute dong kalau mau jawab salam. Oke, ya. Terima Waalaikumsalam. kasih. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih sudah merespon. Sehat-sehat Pak Rustan. Sehat-sehat, terima kasih. Ini posisi di mana Bapak sekarang? Saya di Jakarta ini. Oh, di Jakarta ya. Iya. Ya mungkin lagi di mana? Ini ya, di karantina. Iya. Di Jakarta. Iya. Oke, ini pesertanya juga selain dari DKV ada yang dari Polinela, dari Jakarta, dari Riau, Caltex juga ada ya. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgahlah Tuan di Bukit Tinggi. Assalamualaikum untuk semua, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Jadi saya Asih, saya dosen di DKV, Institut Teknologi Sumatera. Ini Pak Rustan, kami itu prodi baru ya, baru kemarin menerima mahasiswa angkatan 2019. Jadi mohon bimbingannya ini Bapak. Dan ini salah satu proyek mereka ya, menggelar pameran virtual. Silakan diakses di Instagram Pameran Lawang. Lawang itu kalau bahasa Jawa artinya pintu ya Pak ya. Iya, Tapi kalau di gerbang. Lampung tuh lawang itu artinya gila Pak. Oh, Artinya edan. Ya maksudnya jangan sampai edan. Maksudnya kita membuka pintu sekreatif mungkin, bahkan mungkin sampai nyaris edan demi mempertahankan produktivitas dan eksistensi ya. Seperti yang akan kita bahas sekarang, tema talk show kita kan adalah pertahankan produktivitas selama masa pandemi COVID ya, terutama produktivitas dari para desainer. Demikian ya Bapak ya. Ya, jadi kita akan bahas bagaimana para desainer komunikasi visual itu agar tetap produktif, eksis, dan sebisa mungkin juga kita tahu seperti sejauh apa dampaknya sehingga kita bisa membuat antisipasi dan menyiasati dampak-dampak yang kita alami, dan kalau bisa di tengah dampak itu kita tetap bisa berkontribusi secara positif dalam menangani pandemi ini. Kira-kira gitu. Demikian ya Bapak ya, Pak Rustan ya. Sedianya nanti juga selain Pak Rustan akan hadir Pak Wisnu. Pak Wisnu itu salah satu dosen ITERA juga Pak, dosen di KP ITERA. Oke, sebelumnya juga saya akan perkenalkan Pak Rustan dulu ya. Beliau ini tokoh lah ya, tokoh DKV. Di Indonesia sudah mengeluarkan 9 buku tentang desain komunikasi visual, ada yang tentang warna, tentang layout, kemudian ada yang tentang font, tipografi, apa ya, ada buku motivasi juga gitu ya. Kemudian juga pembicara di mana-mana, jadi juri apa FSL 2N juga gitu ya. Dosen di mana-mana juga ya Pak ya, dosen tamu di mana-mana. Nanti mungkin Bapak bisa memperkenalkan lebih jauh apa yang prestasi-prestasinya supaya mahasiswa ini terinspirasi Pak. Jadi kalau mahasiswa punya role model misalnya seperti Pak Rustan gitu ya, dan dosen-dosennya juga bisa terinspirasi dari Bapak gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Baik, awan cerah biru langitnya mulai mendung ketika pun susunan acara kita adalah sebagai berikut ini. Jadi nanti setelah saya cuap-cuap sedikit ini, ya nggak lama lah cuap-cuapnya, akan ada penyampaian materi ya dari Pak Rustan. Kemudian kalau ada pertanyaan, Pak peserta silakan disampaikan di chat. Nanti akan dipilih supaya tidak ini ya, flow-nya biar lancar, tidak saling bersaut-sautan. Silakan dituliskan di chat, nanti akan kita pilih yang akan diajukan ke pembicara. Dan kemudian akan ditanggapi oleh pembicara. Tapi sebelumnya saya mohon maaf Bapak hanya bisa sampai jam 16 ya. Nanti akan dilanjutkan oleh salah satu mahasiswa kami, Yolanda ya Pak ya. Karena kebetulan saya ada online yang lain lagi. Demikian Pak Rustan. Ya. Anak belajar menjahit celana, ujungnya disambung dengan tusuk kelim. Sebelum masuk ke inti acara ya berupa pemaparan materi, mari kita lafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagi yang beragama Islam ya. Silakan
Pak Rustan menyampaikan bagaimana tetap produktif selama masa pandemi. Silakan. Terima kasih Ibu Asi. Terima kasih juga teman-teman panitia yang telah mengundang saya untuk melakukan talk show online ya. Jadi saya diminta untuk pertama-tama menjelaskan mengenai apa sih sebetulnya keadaan ini seperti apa sih sebetulnya gitu ya. Kita mengalami pandemi, juga mengalami perubahan-perubahan yang cukup drastis ya dari segi kehidupan, perkuliahan, terus juga pekerjaan. Nah, jadi tuh ini hal seperti ini sih bukan cuma sekali ya yang terjadi di tahun 2020, tapi juga sudah sebelum-sebelumnya sudah dialami oleh dunia, sudah sampai saat ini sudah keempat kali, yaitu revolusi industri. Itu disebabkan oleh teknologi percepatan teknologi yang tiba-tiba. Jadi di awalnya dari teknologi mesin uap, terus juga teknologi listrik, teknologi digital, lalu sekarang digital dan kecerdasan buatan yang merasuk ke seluruh sendi kehidupan kita. Nah, ini mengubah semuanya sampai kok sekarang kita tiba-tiba di rumah semua dan melakukan webinar atau talk show ini secara online gitu ya. Jadi ini makin akan sering terjadi gitu. Nah, jadi ini pun mengubah semua bidang kehidupan termasuk desain dan sudah banyak sebetulnya sebelum COVID ini, sebelum pandemi ini sudah banyak tokoh-tokoh desainer dan tokoh dunia yang memprediksi perubahan yang besar ini ya. Jadi ini pasti akan terjadi dan kemungkinan perubahan berikutnya, revolusi berikutnya akan lebih cepat lagi, gitu ya. Ada lagi yang baru lagi. Jadi pandemi ini cuma pemicu perubahannya lebih cepat. Jadi tadinya mungkin grafiknya segini gitu ya. Sekarang grafiknya jadi begini karena dipicu oleh COVID. Kayak akselerator gitu ya Pak ya, COVID ini. Jadi tadinya kita tidak dipaksa untuk online, sekarang dipaksa. Jadi sudah banyak memprediksi ini bahkan sebelum COVID, dan kita sekarang jadi terpaksa belajar lebih cepat gitu ya. Pola yang umum adalah pertama soal kecerdasan buatan. Itu artificial intelligence itu akan menggantikan banyak pekerjaan manusia, termasuk juga di desain grafis, DKV ya. Nanti juga sampainya ke pendidikan segala. Jadi ITERA juga akan kena dampaknya juga, universitas, sekolah yang lain juga akan kena dampaknya. Karena orang-orang sekarang mulai berpikir nih, loh kita bisa belajar online kok, nggak perlu secara massal. Saya bisa memilih mata kuliah apa yang saya inginkan. Saya nggak yang ini aja. Personalize gitu ya Pak ya? Makin personal, makin customize. Nah juga jadi itu semua gara-gara artificial intelligence ya, yang sudah nggak usah jauh-jauh, itu di handphone kita itu ada gitu ya, pasti pakai itu gitu ya, artificial intelligence yang sederhana. Nanti kalau mau lebih lanjutnya untuk lebih seremnya gitu, lebih menakutkannya, itu ada software-software atau apps yang bisa dilihat oleh teman-teman, namanya Designscape. Designscape itu desain bahasa Inggris, scape-nya SCAPE,
Nah, nanti bisa dilihat di sana betapa eh, kecerdasan buatan sudah bisa menggantikan manusia. Dalam itu landscape itu untuk bikin layout. Ya, ya. Jadi tinggal taruh aja elemen-elemennya, gambar, tulisan, acak dulu aja. Nanti mereka akan membuatkan seketika langsung desain layout yang sudah lebih bagus. Jadi kita tinggal pakai saja, tinggal pilih, tinggal pakai. Nah itu jelas-jelas itu akan menggantikan tenaga manusia. Juga ada satu lagi software yang seru juga namanya Gaugan. Gaugan itu tulisannya Gaugan. Gaugan. Itu tinggal di googling aja nanti ketemu. Itu untuk bikin landscape 3D. Jadi kita tidak perlu lagi membuat dari nol bikin 3D, tinggal kasih garis di sini mau apa, air terjun. Nah itu ya untuk landscape 3D. Jadi jadi air terjun, tinggal kasih garis jadi pohon, tinggal kasih apa udah jadi. Dan semuanya sudah diintegrated dengan apa bayangan yang sama dan arah bayangan yang sama, arah cahaya sudah ada semua, sudah jadilah. Jadi tidak diperlukan lagi landscape designer atau pembuat landscape 3D untuk game misalnya. Jadi tinggal pakai Google. Banyak lagi macamnya, nanti bisa saya infokan kalau ada yang perlu lebih lanjut. Nah terus yang kedua adalah yang ciri umum yang paling rentan adalah orang yang tidak terhubung ke teknologi digital. Jadi orang yang gaptek ya, terus cuma punya satu keahlian, itu yang paling rentan. Jadi misalnya kita cuma bisa ngedesain aja, desain layout aja, nah itu hati-hati kamu itu paling rentan, nggak tahu yang lain, nah itu paling terkena dampak dari perubahan ini. Kita juga kan tahu istilah new normal. New normal itu artinya kebiasaan yang baru ya nanti. Jadi yang namanya baru artinya bukan lagi seperti yang dulu. Misalkan pandemi ini sudah lewat, misalnya tidak ada lagi orang yang mungkin kena virus ya, tapi kita akan terbiasa nanti pakai masker, kita tetap akan terbiasa untuk diam di rumah, tetap akan online lebih sering gitu. Jadi tidak kembali ke kebiasaan yang dulu. Itu dulu sih Bu, yang penting nah ini akan merubah kita kebiasaan kita. Ya, betul Pak. Saya pikir apa ya? Mungkin mahasiswa perlu tahu skill-skill apa gitu yang bisa membuat mereka bertahan. Terus apa yang bisa itu kan nanti ini kan untuk future-nya akan seperti apa gitu ya Pak. Mungkin akan banyak kejutan gitu ya. Banyak kejutan di masa depan yang apa istilahnya nggak kita bayangkan sekarang seperti itu. Sekarang aja kita sudah terkejut dan terheran-heran gitu ya maksudnya. Dan apa mungkin mahasiswa perlu mendapat gambaran secara umum dulu mungkin Pak ya, bagaimana supaya apa mungkin masih dalam masa adaptasi itu mindset apa yang perlu dibangun seperti itu, mindset sebelum ke keterampilan maksud saya, sebelum ke keterampilan mungkin mindset yang perlu tanamkan di mahasiswa kira-kira Pak. Oke. Jadi yang penting adalah pertama-tama kita harus diversifikasi. Diversifikasi adalah kalau kita makan apa ya, itu makan nasi, itu lauknya yang banyak banget gitu. Jadi nggak cuma nasi sama telur misalnya, tapi nasi sama telur sama, nah itu toppingnya ya, topping banyak. Toppingnya. Selain belajar desain, harus belajar teknologi pasti, terus juga bisnis. Bisnis yang bisnis ya. Oh iya. Terus komunikasi, dan satu lagi yang terpenting adalah belajar bahasa asing.
Hmm. terutama bahasa Inggris. Kenapa? Jadi begini, internet itu yang nemuin bukan orang Indonesia. Hmm. Eh, Google juga bukan, terus Zoom juga bukan, Meet juga yang kita pakai sekarang ini juga bukan. Semuanya orang dari Eropa, dari Amerika. Bahasa mereka adalah bahasa Inggris. Ya. Hmm. Teknologi juga lebih banyak yang orang pakai bahasa Inggris yang membuat. Bisnis pun demikian, para penelitinya juga. Hmm. Komunikasi juga. Jadi kalau kita cuma belajar eh, mencari informasi yang bahasa Indonesia itu akan jauh lebih sedikit. Tapi kalau Hmm. kita bisa bahasa asing, maka jendela kita tuh bagaikan dibuka lebar-lebar ya. Maka sebetulnya tidak ada keterbatasan informasi lagi yang kita alami. Nah jadi penting banget belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Gitu. Hmm. Nah, mumpung sekarang nih semua di rumah, terutama mahasiswa nih, kan kamu banyak punya waktu gitu ya. Maka belajarlah bahasa Inggris dan itu bukan lagi suatu himbauan, tapi keharusan. Jadi Hmm. suatu keharusan karena kita akan ke suatu wilayah yang new normal ini. Jadi new normal itu sudah melewati batasan yang kamu comfort, yang kamu nyaman. Maka kamu ke suatu lahan, kita semua akan ke satu dunia yang asing bagi kita. Nah untuk itu kita harus belajar dengan apa? Terutama bahasa Inggris. Nah terus ketiga itu kolaborasi. Kolaborasi ya. Ya, kolaborasi harus kita kolaborasi dengan teman yang lain. Kalau kita cuma bergaul sama anak desain aja, ya kita akan tetap mengertinya di situ-situ aja. Tapi kalau kita bergaul dengan anak marketing, dan anak komunikasi, dengan anak bisnis, IT gitu ya. Jadi IT ya, Pak. IT itu informasi teknologi, teknologi informasi. Jadi komputer lah apa segala macam. Anak-anak yang belajar di situ, maka kita akan banyak bidang yang kita akan kuasai. Nah, terus juga kita harus membuka beberapa atau bisnis ya. Kalau ini kan ada mahasiswa, ada juga yang bukan. Jadi mahasiswa pun saya pikir perlu untuk membuka bisnis yang tidak cuma belajar aja di sekolah, kuliah, tapi juga sudah harus memulai bisnisnya. Nah itu bisnisnya juga kemudian bisnisnya harus saling berbeda. Misalnya yang satu service, yang satu produk. Jadi tidak cuma didesain aja, tapi juga harus mungkin bikin produk yang lain gitu ya. Even cuma makanan juga nggak apa-apa, gitu ya. Atau distro lah atau apalah gitu ya, yang kira-kira diminati oleh masyarakat. Lalu terakhir adalah melek berita, ya, tren teknologi dan bisnis. Kita harus selalu melihat, menonton, menyaksikan di TV maupun di internet maupun dimanapun tren teknologi dan bisnis ini supaya kita tahu nih sebentar lagi akan terjadi apa, saya harus bagaimana. Jadi tidak tiba-tiba kaget dan lalu bingung dan terjebak, nah tiba-tiba di PHK misalnya, nah, itu sudah terlambat. Gitu. Jadi kita harus bisa mempersiapkan diri. Ya sementara itu dulu. Baik. Kalau saya mengulangi lagi tadi apa ya yang Bapak sampaikan, mahasiswa itu menggunakan dirinya terutama dalam mendiversifikasi mindset dan mindset dan juga keahliannya Pak ya. Jadi tidak hanya satu aja desain komunikasi visual, tapi juga harus belajar bidang-bidang lain seperti bisnis dan terutama bahasa ya, bahasa Inggris. Karena betul sih Pak, tadi saya
saya kan ngajar bahasa Inggris juga ya Pak ya, jadi baik ngajar mahasiswa juga mengajar dosen-dosen yang mau ke sekolah keluar, itu kan ada pembekalan dulu. Nah, kalau tidak dibiasakan itu sulit Pak akan mengejarnya, gitu. Jadi memang mumpung ada waktu, mumpung masih muda, mungkin masih banyak energi gitu ya Pak ya, saya pikir bahasa itu juga penting. Jadi kita bisa mengakses berita-berita yang terupdate. Jadi saya tuh sering kalau pas di kelas bahasa Inggris saya tuh pas saya bilang, coba bacanya itu The Guardian, New York Times, yang kayak gitu. Jadi yang terutama yang Sabtu Minggu ya Pak, yang Newsweek gitu, yang Sabtu, yang weekend, yang edisi weekend itu banyak sekali artikel-artikel tentang arts and cultures gitu ya, yang termasuk tren teknologi gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan Bapak tadi. Nah, saya pikir mungkin sekarang waktu yang tadi ya kata Bapak Arustan tadi kan tadinya santuy gitu ya, tapi karena ada COVID harus dipaksa gitu kan. Nah, ini mungkin momen yang tepat gitu ya Pak ya untuk kita upgrade ya, mengupgrade pengetahuan sekaligus keahlian itu yang bisa mendukung kita di masa depan. Kemudian tadi Pak, kalau soal bisnis ya, saya sebenarnya saya pribadi juga masih kurang paham banyak atau praktek banyak tentang bisnis ini. Mungkin bisa dielaborasi lagi Pak. Kalau mahasiswa mau berbisnis, kemudian terkait bisnis desain grafis sendiri, mungkin bisa dielaborasi lagi Pak. Oke. Ya. Jadi yang saya katakan ini mungkin tidak ada satu solusi untuk semua kasus yang sama. Jadi pasti tergantung kasusnya. Tapi yang saya ngomong ini hanya secara umum saja. Ya. Nah, di soal bisnis nih sebetulnya ada satu lagi mindset yang perlu, yaitu kita kan orang DKV ya, kita bilang kita orang visual ya. Ya. Tapi dalam keadaan seperti ini, saya sarankan predikat itu tidak terlalu tertanam deh di otak kita gitu. Karena begini, kadang-kadang nama itu predikat itu memenjarakan benak kita ya, mindset. Iya, iya. Kita pikir kita orang visual, maka semua pekerjaan kita harus yang bersifat visual, desain visual, upload visual. Itu sangat membatasi. Padahal kita adalah orang merdeka yang bisa menjadi apa saja. Ini penting banget karena biasanya orang DKV, anak DKV itu pikir pekerjaannya visual aja. Itu memenjarakan sebetulnya. Karena kita bisa jadi apa saja, terutama di momennya seperti ini. Saya tidak ngomong mungkin untuk mahasiswa, karena mahasiswa mungkin masih dibiayai oleh keluarga, tinggal sama keluarganya. Tapi untuk teman-teman yang sudah freelance, sudah yang baru di PHK, itu mereka, kalau mereka masih mindsetnya saya adalah orang visual, saya mendesain itu visual, itu kita akan terjebak. Jadi saya bisa apa saja, maka saya bisa bekerja menjadi siapapun. Itu penting banget gitu, karena predikat biasanya memenjarakan. Nah, saya pernah tulis di buku saya bisnis desain yang ini, di halaman sebentar, itu ada empat matriks ya. Matriks itu jadi 4 kuadran ya, 4 kuadran. Kelihatan nggak ya? Ada 4 kuadran. Ada, tapi ya. Tulisannya nggak kelihatan. Iya, nanti saya ini. Jadi jadi ada 4 kuadran, ada satu kotak besar dibagi 4 bidang, 4 bidang. Nah, bidang yang kiri atas gitu ya, yang kiri atas itu adalah
pekerjaan yang important and urgent. Jadi penting dan mendesak. Ya, ini Kayak job dari Windows itu ya Pak ya? betul seperti itu, tapi ini bukan juara Windows ya. Iya. Ada 4 kuadran yang penting dan mendesak. Yang sebelah kirinya itu penting tapi tidak mendesak. Yang di bawahnya, di bawah kiri itu adalah tidak penting tapi mendesak. Yang di terakhir adalah kuadran terakhir adalah tidak penting dan tidak mendesak. Gitu. Jadi important and urgent, important but not urgent, not important but urgent, not important, not urgent. Ya. Nah ini bisa jadi patokan nih untuk jadi tips kita bagaimana menghadapi pandemi ini nih, terutama untuk yang sudah berbisnis gitu ya. Nah, untuk yang important, urgent ini, untuk yang penting dan mendesak ini juga tergantung dari kasusnya ya. Bagi Anda yang betul-betul terdesak ya, misalnya baru di PHK atau nggak ada pekerjaan lagi, itu menurut saya paling masuk akal adalah buka online shop, all shop. All shop itu paling tidak ada modal dan kita bisa, dan yang pengiriman segala macam bisa dilakukan oleh si kantor pusatnya. Kita cuma semacam reseller gitu. Iya, macam reseller kan. Jadi, tapi kita perlu dulu survei produk yang paling laku di pasaran. Ini untuk yang mendesak ya. Jadi untuk yang benar-benar memerlukan segera gitu ya. Terus pelajari aturan mainnya, soal dropship lah, soal power merchant lah, soal kalau kita sering belanja di Allshop ada gitu ya, power merchant, ada super seller, ada star seller. Terus pelajari pembayarannya segala macam. Jadi kita betul-betul membuka online shop. Itu menurut saya paling visible, paling bisa, praktis lah ya. paling praktis dan tanpa modal itu, betul-betul tanpa modal, cuma butuh waktu dan teknologi. Tidak ada pajak. Iya. Sinyal ya, jadi perlu. Nah, terus tanya teman atau keluarga yang sudah punya Allshop duluan, bagaimana caranya, segala macam. Itu paling masuk akal menurut saya dalam kalau keadaan terjepit. Nah, terus kan banyak kita lihat teman-teman yang atau berbagai pihak itu begitu tahu ada COVID, begitu ada pandemi, mereka turun tangan langsung mengumpulkan bantuan, kirim bantuan, menyumbang, membeli produk temannya segala macam ya, benar kan? Iya. Itu semua orang jadi berlomba-lomba untuk membantu yang lain. Nah, gini masalahnya. Itu hanya sebaiknya dilakukan bukan oleh Anda yang betul-betul terjepit. Kalau Anda pikir, saya mah masih bisa hidup setahun mah kalau begini. Nah, Anda silakanlah. Itu kalau mau nyumbang dulu, mau membantu dulu, mau pekerjaan yang sosial dulu silakan. Tapi saya sarankan utamakan diri sendiri dan keluarga. Itu lebih baik ya. Jadi tolong diri sendiri dulu. Kenapa begitu? Kenapa? Ntar kan kita takut dikatain, kamu egois. Kamu dalam keadaan gini kamu bantulah orang dulu. Ya kita memang terjepit, kita nggak bisa makan hari ini nggak apa-apa lah, tapi kita perlu bantu orang lain dulu. Kalau kamu mahasiswa silahkan berpikir seperti itu. Tapi orang yang sudah berkeluarga, punya keluarga, punya mertua, itu tidak disarankan. Kenapa? Pertama, orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Jadi orang buta hanya bisa dituntun oleh orang yang melek. Kita harus melek dulu,
baru kita bisa tuntun orang buta. Ya begitu. Terus kedua, mungkin Anda pernah naik pesawat terbang kan? Kita kalau naik pesawat terbang, lalu pramugari itu mempraktekkan, menerangkan cara memakai itu kan, Iya. masker oksigen. Ya, Nah, kalau ada anak, siapa yang dipakai masker dulu? orang tuanya. Orang tuanya dulu, ya kan? Iya. Baru pakaian anaknya. Kenapa begitu? Kalau kita selamat, kita mungkin masih bisa membantu orang lain. Tapi kalau kita bantu orang lain dulu, semuanya tidak selamat. Jadi sangat disarankan adalah membantu diri sendiri dulu untuk yang sangat terdesak ya, untuk terdesak, membantu diri sendiri dulu baru yang lain. Ya itu. Nah, jadi itu adanya di kuadran, membantu orang itu ada di kuadran yang ketiga. Ketiga yaitu yang tidak penting tapi urgent. Tidak penting bagi sayanya, tidak penting bagi saya, tapi urgent untuk orang lain. Itu ada di kuadran ketiga. Sekali lagi ini saya bilang untuk yang kita yang terdesak. Kita harus tahu dulu itu terdesak apa enggak gitu ya. Kalau mahasiswa mungkin nggak terlalu berasa terdesak ya, nggak punya tanggungan kan gitu. Mungkin. Nah, oke. Di kuadran kedua adalah important but not urgent. Nah, ini bisa dilakukan. Wah, ini banyak sekali. Ini penting tapi tidak urgent sekarang. Tapi setelah pandemi ini pasti berguna. Ya, kita mengupdate CV, resume, portfolio, bikin website, merapikan Instagram feed, bikin story, apapun. Terus membuat promo-promo. Kalau punya produk nih, atau punya bisnis, bikin promo, membuat giveaway, diskon yang kreatif-kreatif. Terus juga merapikan administrasi pembukuan. Itu hal-hal yang tidak urgent, tapi penting untuk di masa depan. Lalu mungkin laptop kita jarang kita bersihkan, itu dibersihkan, backup data, habis dibersihkan supaya lebih cepat dan lebih nyaman dipakainya. Memperdalam ilmu bisnis, komunikasi, teknologi yang tadi itu. Terus bisa juga ini saatnya Anda kursus online, ikut webinar seperti ini dan lain-lain. Terus juga membaca buku-buku, artikel, motivasi, pokoknya yang menyemangati kita. Terus jangan lupa juga dalam pergaulan kita menyapa teman-teman lama, klien lama, saudara-saudara, itu sekarang saatnya. Ya, sambil menunjukkan kepedulian ya Pak ya. Betul. Karena kamu di masa pandemi gitu. Jadi kalau pas lagi putus silaturahmi, justru ini momen yang tepat. Betul. Kalau ada bonus bisnis itu ya alhamdulillah. Betul. Jadi secara tidak langsung itu akan mempererat relasi. Ya, begitu mendapat kepercayaan, maka kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang lain akan kita dapatkan. Terus juga aktif di grup teman-teman, komunitas, bikin grup baru, komunitas baru, Anda jadi adminnya, udah itu sangat berguna untuk masa depan. Juga yang terakhir adalah rekreasi, olahraga, bermusik sama keluarga, teman-teman, secara online. Itu, ya. Kalau olahraga mah nggak secara online, memang harus benar-benar dilakukan. Iya, saya pikir sementara itu dulu, Ibu. Ya, jadi menarik sekali ya Pak. Apa mungkin kecil ya tadi tampaknya tidak penting ya tadi apa ya? Iya. Tidak urgent apa tidak penting ya yang tadi? Yang important but not urgent. Ya, tidak urgent tidak sekarang, cuman ternyata itu kalau kita telateni gitu ya, kalau kita tekuni gitu,
itu bekal untuk pasca COVID nanti gitu ya. Betul. Jadi kita ketika memang sudah misalnya balik normal lagi, kita udah nggak gerusa-gerusu lagi gitu ya Pak ya. Betul. Ya. Sebenarnya sudah hadir Pak Wisnu, kalau tidak salah, sebentar ya Pak, saya sapa beliau. Pak Wisnu, silakan bersuara dan menampakkan dulu. Selamat sore Pak Suyanto. Halo Pak Wisnu, apa kabar? Sehat-sehat Pak, apa kabar di sana Pak? Ya, baik-baik juga Pak di sini. Terima kasih. Wah, ini saya tahun lalu ya Pak ya bertemu Pak Suryanto di FLS 2N. Iya, betul Pak. Tingkat provinsi. Sebelumnya terima kasih banyak ini Pak atas waktunya bersedia sharing bersama mahasiswa kami yang notabene ini masih di semester 1 dan 2 Pak. Jadi butuh sekali wejangan dan sharing ilmu bersama Bapak sih gitu. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan selanjutnya kita bisa bertemu langsung tatap muka ya Pak. Tidak hanya mudah-mudahan Pak. Melalui virtual. Iya. Terima kasih banyak Pak. Mungkin dilanjut dulu Bu, nanti saya kalau ada pertanyaan saya bicarakan dengan Pak Suryanto. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Baik. Kan kita tadi ini ya Pak sudah membahas tentang tadi ya bagaimana kita eksis tetap produktif tadi ya. Kemudian nah kontribusi kita sendiri gitu Pak. Selain tadi ya mungkin membuat gotong royong gerakan-gerakan lah ya, gerakan-gerakan sosial, tapi yang sifatnya agak spesifik sesuai dengan job desk-nya seorang desainer komunikasi visual gitu. Kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan gitu Pak? Ya, di luar pertama kita lihat dulu kita terdesak apa enggak gitu ya. Kalau kira-kira masih bisa membantu orang gitu, maka kita bantulah. Banyak sekali kan contoh-contohnya, misalnya kalau dulu di awal-awal adalah membuat infografik soal COVID itu apa. Ya, edukasi. Nah itu kan sangat dekat dengan orang-orang visual. Ya, tapi ya balik lagi bahwa yang saya bilang sih kita tidak bisa terjebak oleh hal-hal visual aja. Iya, jangan terpenjara oleh predikat. Betul. Jadi harus terbuka nih. Contohnya mungkin kalau kita tahu soal bagaimana membuka online shop, itu silakan di-share dong untuk membantu teman-teman yang lain. Terus kita misalnya sudah sering bikin webinar misalnya, nah itu di-share gimana caranya, gimana menghubungkan misalnya dari Google Meet ke mana, gitu ya, atau dari Zoom ke mana, gimana cara pakai Zoom, nah itu kan penting banget gitu. Jasa sewa akun Zoom Pak ada sekarang. Jasa sewa akun Zoom, terus jasa membuat G-form, jasa membuat sertifikat online. Ada Pak sekarang ada. Nah jadi sebetulnya kalau saya lihat disruption ini maksudnya perubahan ini gitu ya. Yang disebabkan oleh artificial intelligence, teknologi yang masa sekarang ini memang mungkin mematikan beberapa pekerjaan, tapi mereka menciptakan ribuan pekerjaan baru gitu. Jadi ini cuma shifting tuh pindah, shift, jadi perubahan, pindah aja gitu. Nah itu yang kita perlu ketahui gitu, itu yang perlu kita prediksi sebelumnya. Nah contohnya tadi awal-awal itu kan yang jual masker banyaknya minta ampun. Ya, penjualan masker booming, terus APD, terus apa lagi ya, nah ini kedepannya gimana, ini kita harus lihat gitu ya. Kemudian apa nih selanjutnya gitu, bisnis apa selanjutnya, atau apa yang dibutuhkan orang, entah membantu secara sukarela maupun untuk dibisniskan gitu. Iya.
ini masa di mana tidak ada yang tahu jelas, tidak ada yang benar-benar paham. Ya. Nah, seperti itu. Contohnya sekarang ini penjualan sepeda. Oh iya, sepeda. Berapa persen itu? Bapak-bapak di mana ibu-ibu tuh beli sepeda. Itu mana ada yang memprediksi sebelumnya, Bu? Iya, betul. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kita ini nggak tahu ke depan. Nah, tapi kita harus selalu siap. Nah, jadi ada, menurut saya ada 4 kriteria nih bagi teman-teman yang sekarang yang kalau mau survive. Pertama, open. Harus jadi seorang yang open, terbuka terhadap perubahan apapun. Ya. Kedua adalah orang yang agile. Agile itu tulisannya agile. Kalau orang, ya itu tangkas ya, lincah. Nah, kalau orang Betawi, agile itu gila, Bu. Gile. Gila. Jadi orangnya tangkas dan bisa cepat berubah dalam situasi apapun. Ketiga adalah adapt. Adapt itu adalah mahir beradaptasi. Jadi ya tidak kaku. Jadi aku udah di sini udah nyaman, aku nggak mau belajar itu, belajar ini. Aku gaptek lah dari dulu, aku nggak mau belajar yang lain lah. Itu paling rentan kena perubahan. Terus juga keempat adalah yang sustain. Sustain itu mampu bertahan. Jadi tahan banting. Gagal sedikit sudah menyerah. Itu paling rentan itu. Nah, jadi ini 4 ini yang paling dibutuhkan anak-anak sekarang. Ya. Itu sih. Pak, saya sih sebenarnya tugas-tugas kuliah segala macam tuh kalau mau dia petik hikmahnya itu kan salah satunya itu supaya mereka tadi ya agile gitu ya, kemudian ya bisa bertahan dengan tekanan segala macam. Tahu sendiri kan Pak ya, kalau proyek DKV itu kan harus perfect istilahnya kan, harus memuaskan. Nah, mahasiswa kan harus terbiasa dengan kondisi-kondisi seperti itu gitu ya Pak. Kemudian ini Pak, misalnya nih ada kondisi-kondisi mungkin ya orang-orang tuh kalau belum kepepet istilahnya ya, belum kepepet, belum merasa urgent and important tadi tuh belum tergerak gitu kan ya, belum belum mau produktif atau tadi terjebak di zona nyaman atau di predikat-predikat yang dia buat sebagai penjara dia sendiri gitu ya. Nah, saya pikir tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa ya kita harus open gitu ya, kita harus jangan di sini-sini aja, tapi kita berpikirnya agak visioner lah, agak jauh gitu ya, supaya tadi bisa menolong diri sendiri minimal gitu ya, bisa menolong diri sendiri. Nah, kalau saya sendiri sebagai pengamat media sosial gitu, justru melihat banyak dark jokes yang keluar secara visual gitu ya, baik berupa video maupun poster-poster atau meme itu yang untuk semacam juga defense mechanism secara psikologis gitu untuk bertahan di tengah pandemi ini gitu ya Pak ya. Nah, kalau Bapak sendiri melihatnya seperti apa ketahanan psikologi seorang desainer gitu menghadapi pandemi ini kira-kira? Contohnya dark jokes-nya yang mana Bu? Boleh di dark joke yang seperti ini Pak, misalnya kalau saya itu ada page misalnya positive pandemies meme gitu, jadi dia bikin meme tapi isinya tuh ya tentang pandemi tapi dibuat bahan tertawaan gitu. Gitu. Kira-kira gitu lah Pak misalnya. Nah, jadi pertanyaannya sorry apa Bu pertanyaannya? Tentang mungkin ketahanan psikologis desainer selama masa pandemis gitu. Atau sharing pengalaman Bapak ketika ada situasi yang sangat tidak menguntungkan, misalnya itu Bapak memandang itu sebagai challenge yang positif, itu seperti apa prosesnya? Saya sudah beberapa kali dikejar anjing.
istilahnya dikejar anjing karena Ini harfiah atau simbolis nih? simbolis. Ya. Jadi sudah saya tuliskan tuh di buku saya yang Mari Berhitung Sisa Hidupmu. Itu kita kalau dikejar anjing, kalau buku motivasi apa itu? Yang buku motivasi bukan ya? Iya betul ya. Ya. Kalau kita dikejar anjing kita baru gitu ya. Kalau Ya. nggak dikejar anjing ya santai-santai jalan-jalan. Begitu dikejar anjing kita bisa lari cepat sekali sampai lompat tempo yang tinggi sekali. Jadi memang menurut saya itu anjing itu menakutkan ya. Lari itu melelahkan, tapi juga menyehatkan, Bu. Ya. Jadi minum jamu lah ya, pahit tapi sehat. iya seperti itu. Jadi jamu pahit tapi menyehatkan kan. Nah, kalau kita tidak dikejar anjing, maka kita tidak tahu kualitas kita, kapasitas kita. Nah, jadi memang harus terjadi itu dan kita harus menyadari begitu kita dikejar anjing. Dengan menyadari itu, saya jadi bangun tidur dan jadi lari gitu, nggak jalan lagi gitu ya. Tapi nanti setiap orang pasti akan merasakan kok saat-saatnya kapan dia dikejar anjing itu gitu ya. Mungkin untuk mahasiswa mungkin belum berasa ya, terutama yang malas-malas itu belum berasa lah. Nah dosen yang ngomong sampai A sampai Z juga percuma sih. Jadi biarkan saja nanti dia dikejar oleh anjingnya, kita doakan dan dia makin sehat. Biar dapat pelajaran konkret malah ya Pak ya. Betul. Jadi memang itu sehat sih menurut saya. Jadi ya gitu sih saya pikir. Ini COVID ini kan, pandemi ini kan sebetulnya juga ini kan rencana Tuhan ya. Jadi kita boleh saja berpikir bahwa ini asalnya dari binatang ini karena manusia jorok, atau ini konspirasi teori ini semua itu senjata biologis. Apapun penyebabnya, tidak peduli lah apapun penyebabnya. Tapi ini menurut saya begitu membuat alam itu segar lagi, maka itu sudah campur tangan Tuhan. Iya. Ada pembaruan kan, refreshment, alam jadi segar, terus polusi berkurang, dan kita jadi mawas diri. Musuh kita ternyata bukan manusia sesama manusia, tapi apa? Gaib. Iya, jadi musuh kita adalah diri kita sendiri kan, yang egois, yang pakai plastik kebanyakan. Ya, gitu. Jadi, Pak Masyo juga perlu menyalami apa yang disampaikan Pak Ruslan tadi ya, bahwa kalau ada tugas, ada deadline sekian-sekian itu, gitu ya, itu tuh demi menumbuhkan potensi sebetulnya ya, potensi terbaikmu gitu, supaya bisa menghasilkan karya yang ya perfect. Belum nanti kalau ada tekanan dari konsumen ya, kalau sudah bekerja secara formal misalnya. Nah itu saya pikir. Pak Wisnu, ada yang mau disampaikan juga? Baik Bu, terima kasih. Mungkin sedikit pertanyaan sih untuk Pak Suryanto. Kami kan memang masih dalam di DKV ITERA itu kami mencoba menumbuhkan potensi-potensi baru lewat peserta didik kami nih Pak. Di masa yang pandemi saat ini memang terjadi perubahan yang tadi Bapak bilang, kita perlu adaptif dan segala macam itu. Cuman yang jadi pertanyaan saya, ketika memanfaatkan peluang itu sangat penting di era pandemi seperti saat ini kan gitu. Nah, kemarin saya sempat juga ikut acara tentang diskusi dan tantangan peluang tentang DKV ini Pak. Jadi ada menurut Arji ini ada sensus tentang teman-teman yang bekerja di desain ini, berdampak itu lebih kepada ke wilayah-wilayah studio ya Pak ya. Jadi studio desain itu sangat
sangat signifikan ternyata dampaknya juga hampir 60 atau 80% efeknya gitu. Jadi menurut Bapak apakah memang karena di studio itu menjadi sebuah ruang komunal, ada beberapa orang yang bekerja sebagai desainer atau creative directornya, itu akibat komunal dari kelompok tersebut atau memang secara maksud saya emang dari klien dia juga menurunkan intensitas gitu, seperti misalnya harusnya kemarin ada iklan Lebaran atau iklan Ramadan gitu. Jadi kan berkurang mereka untuk biaya publikasinya atau promosinya. Apakah itu juga mempengaruhi seperti itu sih Pak? Terima kasih. Ya itu pasti pengaruh. Saya pikir, jadi menurut saya ini ada dua kelompok desainer di Indonesia, Pak. Ya. Yang satu tuh yang mainstream. Mainstream itu adalah yang traditional designer, jadi client base terus bergantung pada kliennya, tidak bergantung pada dirinya sendiri tuh saya bilang, bergantung pada klien. Jadi kalau klien nggak ada maka dia tidak kerja. Ya. Yang kedua adalah desainer yang bergantung pada dirinya sendiri, yaitu desainer biasanya ini desainer underground Pak, bukan yang upper ground, jadi bukan yang kemarin disurvei oleh Adi, bukan. Ya, desainer yang tidak terjangkau nih, yang di bawah nih, yaitu kreator aset, tukang bikin WPAP, tukang bikin potret, mural artis, apalah pokoknya semua yang menurut saya, sorry ya, tapi lebih agile. Lebih agile, ya, lebih agile. Mereka nggak mainstream, terus kliennya dari luar negeri, bisa lebih lincah, bisa lebih, ya pokoknya menurut saya sih lebih agile. Saya pikir ini juga yang harus dirubah oleh mindset desainer dan mindset, mohon maaf tapi lembaga pendidikan ya. Karena tugas-tugasnya nanti berkaitan sama masa depan si mahasiswa itu, mau jadi yang agile itu atau mau jadi tetap yang mainstream itu. Secara personal ya Pak ya? Iya betul. Sekarang yang sifatnya lembaga, sifatnya organisasi, yang gemuk-gemuk, ya kita lihat deh buktinya mati semua kan. Nah sekarang tinggal yang mana? Yang langsing, yang perorangan, yang remote itu saya bisa desain. Saya hubungi teman saya yang orang aktif, teman saya yang marketing. Nah itu jadi satu tim dan saling bekerja sendiri-sendiri di tempat masing-masing, mengerjakan satu proyek besar. Nah itu yang saya pikir yang lebih sustain. Itu jadi mindset ini yang saya pikir perlu dirubah, karena new normal ini enggak kita jadi begini, sebelum new normal, sebelum pandemi, desain grafis itu sudah di area sunset Pak. Jadi sudah di sunset industry gitu. Nah begitu pandemi ya udah malam udah ya kelihatan lagi. Nah selain itu juga para ahli ini sudah bilang bahwa desain ini makin blur, makin seamless, makin cair ya Pak ya? Makin cair, makin fluid, makin tidak jelas eksistensinya, jadi esensinya makin blur ke bidang-bidang lain. Esensi. Nah, ini mohon maaf tapi untuk lembaga pendidikan nantinya saya perkirakan fakultas atau jurusan desain grafis atau yang semacam itu tuh makin, mohon maaf nih, akan
ada di di Fakultas Ekonomi, ada di Fakultas Teknologi, itu ada, jadi ada unit-unit sendiri. Karena tidak dibutuhkan lagi suatu desain yang independen. Kita ini dari kan sifat supporter ya, supporting element. Ya. Nah ini ke depan yang makin jelas. Jadi makin seamless, makin blur, makin cair dengan bilang-bilang. Berarti ya benar, kalau kita supporter bisa jadi yang layar paling depan ya Pak ya, kalau maksudnya kita kalau misalnya bergabung dengan teman-teman di teknologi, itu kita bisa di paling hilirnya ya Pak ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita, makanya yang tadi saya bilang Pak, jadi kalau misalnya kita, predikat visual kita masih nempel di sini, kita nggak bakal jadi yang paling depan itu. Tapi cuma visual aja, kita cuma bikin bungkus kadonya aja. Tapi kalau kita jadi desainer yang general, yang universal, maka kita jadi pembuat produknya, kita yang nempel keseluruhan jiwa dari produk. Blended. Betul. Itu sih. Siap. Terima kasih Pak. Mungkin yang lain? Ada yang ingin bertanya dari para peserta mungkin? Mahasiswa siapa nih? Kelihatannya tema kita keberatan ya Pak. Ya ini mahasiswa nih. Kita perlu Daftarnya betul, aku nurut aja. Membebaskan mahasiswa pengen itu ya, kita ngikutin. Mahasiswanya penasaran ini Pak. Iya. Silakan dari peserta lain ada yang ingin disampaikan mungkin? Saya tunggu di chat, belum ada yang menyampaikan. Sudah ada di chat nih. Siapa? Tadi saya tertarik. Ada di chat yang bertanya. Ada? Di chat belum ada. Yang tadi Pak yang apa? Apa istilahnya tadi ya? Bahwa akan mungkin dipelajari di prodi-prodi lain gitu ya, di departemen lain, kemudian kita nggak jadi spesial lagi gitu. Ini apa saya bacakan ya Bu? Ini tempat saya ada yang bertanya. Ke job private ya, ke Pak Wisnu. Dibacakan aja. Ini saya bacakan ya Pak. Iya. Oke, ini dari Afrizal Romi Azi dari SMK Negeri Sukoharjo. Wah, jauh-jauh dari Sukoharjo ini. Oh iya, saya mencoba percetakan dan produk kreatif kecil-kecilan. Namun kata saya yaitu kurangnya penghargaan sebuah karya desain di lingkungan saya. Jadi rata-rata orang kalau membuat sebuah produk yang dihitung dalam tanda kurung berbayar adalah hasil dari produk dan desainnya kurang bahkan tidak terlalu dihargai. Jadi rata-rata pelaku usaha percetakan di lingkungan saya mengambil desain atau gambar dari Google yang kurang jelas sumber dan lisensinya. Bagaimana pendapat Bapak? Oh ini mengenai sumber desain dan lisensi. Oh ya, punten Bapak sebelum dijawab saya mohon pamit dulu ya karena saya harus ke ruang sebelah. Makasih Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya, ilmunya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih Bu Asih. Lanjut ya Pak Wisnu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Silakan Pak. Ya. Waduh, soal jadi ya memang terjadi perubahan kan ya di mana-mana termasuk di desain, soal penghargaan pun penghargaan terhadap desain juga begitu ya, akan mengalami perubahan. Jadi yang saya bilang tadi ya, desain sudah di area sunset, sudah di area senja. Ciri-cirinya seperti itu ya. Jadi saya sih sarankan ya, Anda tidak terus bergantung pada desain, maksudnya desain visual ya. Tapi
membuat produk yang kreatif gitu. Contohnya begini, Anda harus jadi content designer. Content designer itu bukan seperti influencer yang bikin apalah, bukan, no. Tapi bikin produk misalnya begini, bikin tokoh, karakter yang lucu, yang menggemaskan misalnya, atau karakter yang serem, yang apa, terserah deh. Itu konten, itu kita sebut itu konten ya. Ada visualnya, ada mungkin kamu bikin juga animasinya, kamu bikin 3D-nya, kamu bikin apanya, landscape-nya, ceritanya, ada story, ada cerita di balik tokoh itu. Lalu tokoh itu konten itu kamu jadikan wallpaper, jadikan stiker, jadikan apa lagi, baju, kaos, jadikan dompet, jadikan segala macam. Jadi kamu bikin konten. Menurut saya itu paling visible sekarang. Bukannya lagi melayani orang yang tidak mempunyai. Maksudnya begini, peristiwa yang Anda lakukan ini akan terjadi terus menerus, akan terjadi terus. Nah, selain bikin konten itu, bisa juga Anda sekalian jadi bikin tukang mock-up-nya, bikin mock-up. Dulu pembuat mock-up, pembuat template, pembuat itu kita caci maki sebelum disrupsi, sebelum ini. Itu kita marahnya kenapa? Gue sekolah lama-lama 4 tahun, 5 tahun, lu nggak ngapa-ngapain. Bayarnya mahal ya Pak ya? Nah, kaya raya dia gitu. Tapi sekarang tidak lagi, sekarang sudah jadi tanda zaman, jadi sudah pembuat aset itu biasanya malah orang-orang yang berhasil. Jadi dia bikin aset, bikin dummy untuk dijual ke desainer. Jadi kenapa demikian? Sekarang siapapun sudah bisa jadi desainer, bukan cuma Anda. Bahkan tukang batu, petani, tukang buruh, kepala desa, semua jadi desainer. Ya, yang disebut dengan desainer kampung itu kan, fenomena desainer. Ya, desainer kampung ya Pak ya. Ya. Nah, kalau Anda terus bekerja di situ, kuenya itu ya tinggal segitu-segitu aja, kuenya banyak sekali desainer kampung itu. Ya. Jadi Anda tidak akan mendapat peningkatan apa-apa, tidak ada kemajuan, bahkan penghargaan dan harga akan turun terus. Kecuali kalian bikin konten atau bikin aset. Begini, bikin aset tuh bukan gampang. Bikin aset susah banget dan harus bagus, harus melayani selera umum. Itu susah banget. Dan kita lihat misalnya di Enva, keren banget, desain gue aja kalah. Karena mereka Nah, terus satu lagi, kalau bisa bikin font, kamu bisa jadi kaya raya banget. Kedua, bikin font susah, ya. Di antara komunitas desainer pun, kalau kamu sudah bisa jual font, itu hebat banget. Ya. Jadi di antara desainer mainstream pun bikin font tuh, wah, sangat dihargai. Jadi itu PR banget ya Pak ya sebenarnya. Jadi ini pola permainannya, industrinya sudah berubah sama sekali, dan kita harus mengikuti perkembangan itu, dan jangan terjun lagi ke cara kerja, pola kerja yang lama gitu. Kalaupun kamu tetap mau di situ, passionmu di situ, saya sarankan supaya tetap survive, punya dua usaha. Satu yang desain untuk memenuhi passionmu, satu lagi yang jual apa aja di online shop atau apapun supaya kamu bisa hidup. Gitu. Dua ini harus jalan beriringan. Begitu kamu didesain aja, aduh ini mengerikan. Kedepannya kita mohon maaf karena memang kondisinya seperti itu.
Betul. Pak Wahyu? Iya Pak. Baik. Oke, jadi benar dibilang Pak Prianto tadi, kita juga harus mempersiapkan plan-plan yang lainnya Pak ya. Jadi harus benar, kita harus bisa, misalnya kita kebutuhan kita sebagai desainer, tapi juga kita harus mempersiapkan diri sendiri sebenarnya kan gitu Pak, tanpa terikat dengan mungkin belum ada klien mungkin ya Pak ya kan. Betul. Jadi maksud saya gini Pak Wahyu, kenapa saya nggak menjawabnya? Oke, soal apa namanya, Lisensi, ya. soal tadi tuh yang ditanyakan kan sebetulnya kan soal penghargaan terhadap desain dan apa, hak ciptanya segala macam itu kan ya. Betul. Kenapa sih nggak membahas terperinci itu? Karena ini akan terus terjadi dan banyak, dan kalau saya jawab itu, saya cuma mengupas sebagian kecil dan yang itu yang akan terus terjadi gitu loh. Ini tidak akan bisa dihentikan. Pencurian ide, peniruan itu akan makin marak lagi ke depannya. Makanya kita jangan lagi main di area situ gitu. Kuenya udah tinggal segitu. Ya. Oke Pak, terima kasih sudah menjelaskan sekali. Mengerti ya Mas yang tadi, kalau belum silahkan japri saya. Oke Pak, mungkin bisa bertanya langsung dengan Pak Suryanto nanti ya. Ya. Oke, itu ya dari pertanyaan dari Mas Afri Bijal tadi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak, Ya, boleh. dari Laila Cintia, dari ini mahasiswa kami Pak dari DKV Tera. Ya. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara memulai kolaborasi dengan menghilangkan rasa minder, kekurangan kepercayaan diri. Terima Ya. kasih Pak sebelumnya. Oh. Monggo Pak. Ya. Jadi soal PD itu modalnya cuma satu, jam terbang. Jam terbang ya. Jam terbang. Jadi harus sering ketemu orang baru, harus sering ngobrol dengan orang yang belum kamu kenal, harus sering keluar dari zona nyaman. Misalnya masuk ke komunitas yang baru sama sekali, kamu nggak ngerti siapapun, nggak kenal siapapun, berkenalan dengan orang-orang baru, ya kayak gitu. Ya, yang lainnya adalah kamu sudah tahu sendiri, harus belajar ilmunya, supaya lebih menguasai ilmunya. Tapi jadi masalah komunikasi menurut saya, lebih masalah komunikasi. Itu sih. Oke Pak, mungkin tambahan sedikit ya, benar tadi kita harus berjejaring ya Pak ya. Ya. Jadi apa seperti ini membuka peluang itu adalah dengan cara berjejaring gitu, walaupun lewat ya, maksud saya tidak bertemu langsung atau seperti apa berkerumun gitu, bukan, tapi bagaimana kita ikut di, misalnya kita lebih melirik komunitas sebelah kita yang basicnya bukan sama seperti kita, itu kan membuka peluang juga untuk kita beradaptasi. Ya, betul. Oke Pak, itu pertanyaan dari makin sering kita jam terbangnya makin tinggi, ya sudah makin pede aja. Gitu. Benar sekali Pak. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Boleh. Ternyata ini antusias sekali ini Pak. Izin bertanya, saya Alfiani Yolanda dari mahasiswa DKV ITERA. Saat ini dunia kesehatan memerlukan banyak produk kesehatan untuk mencegah pandemi ini. Menurut Bapak sebagai seorang aspek apa yang perlu diperhatikan dalam membuat produk kesehatan itu, selain dari aspek fungsinya? Terima kasih Pak sebelumnya. Oh. Oke. Waduh, untuk bidang kesehatan ya? Iya Pak. Jadi saya nih. mungkin dia bertanya selain dari aspek fungsi alat kesehatannya, apalagi yang misalnya kita bisa gali lagi gitu loh Pak. Aspek ini ya, ergonomi ya pasti ya. Ergonomi itu menyangkut apa sih jadinya? Ergonomi berhubungan dengan ukuran dan bentuk dari tubuh itu loh, menyangkut itu. Jadi
karena kesehatan kan dipakai oleh orang, maka kita harus tahu standar kepala, misalnya kepala yang umum, ya kayak gitulah ya, kayak baju itu kalau bikin baju itu kan harus diukur dulu, nah itu sebetulnya ergonomis tuh. Kalau duduk ukurannya segimana, kursi yang paling enak seperti apa, ya gitu, itu ergonomis. Jadi kan itu memang kaitannya erat sama desain ya. Itu Anda harus mempelajari desain produk desain ergonomis. Termasuk packaging juga mungkin ya Pak ya, packaging, kemasan. Ya, packaging ya, secara soalnya itu ya. Itu ya akhirnya ya ke branding segala macam. Jadi tapi untuk produknya sendiri ya mungkin di segi itu ya, ergonomis dan produk desain. Gitu. Baik Pak. Ya. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya dari Yolanda. Ini kemudian kenapa Pak? Spesifik banget. Iya. Ya. Oke, selanjutnya masih ada nih Pak dari Denny Ramadan. Boleh. Dari Polinela ini Pak, kampus di salah satu kampus di Lampung juga. Ingin bertanya Pak. Silakan. Bagaimana memperbanyak relasi dan menjaga komunikasi dengan orang penting, dalam tanda kurung orang yang sukses dan lebih berpengalaman dari kita, agar kita bisa terus belajar dengannya. Terima kasih. Menjaga relasi yang mungkin lebih tepatnya Pak ya. Oh iya. Ya, ya itu banyak caranya. Bisa dengan mengganggu dia terus dengan WA, bisa. Diteror gitu Pak. Teror boleh. Tapi kita lihat juga orangnya seperti apa dulu ya, misalnya. Ya kita harus lihat dulu lah. Biasanya nggak langsung gitu, tapi masuk komunitas yang dia juga ada, misalnya nggak langsung secara person, tapi di grupnya, masuk grupnya atau komunitasnya. Webinarnya misalnya dimulai dari situ, lalu minta kontaknya, apakah bisa ngobrol secara pribadi, dan mungkin bagus juga kalau jangan langsung minta kerjaan sih, itu biasanya kurang seru. Tapi basa-basi dulu ya Pak ya. Iya, basa-basi dulu. Mungkin lebih cocoknya kalau iya kalau sudah dekat barulah mungkin istilahnya tuh saya bisa nggak semacam apprentice tuh belajar langsung gitu ya. Belajar langsung ya. Ya, kalau sudah dekat lah, tapi kalau sebelum-sebelumnya lah ngobrol dulu, terus minta link maksudnya minta sumber-sumber yang dia tahu untuk kita belajar lebih lanjut. Nah, itu kan minta sumber buku misalnya, itu saya pikir orang pasti akan melayani seperti itu. Ya. Nah, ini sebenarnya salah satu contohnya yang kita sedang lakukan ini ya Pak ya. Polinela kan dari Politeknik Negeri Unila ini Pak. Yang Denny Ramadan ini dari Polinela Lampung. Dia yang dilakukan sebenarnya sudah yang seperti yang dibilang Pak Suryanto tadi, dia masuk ikut webinar DKV yang seperti saat ini Pak. Dia membangun relasi sih menurut saya. Ya. Benar. Oke. Ini masih ada lagi Pak pertanyaan? Ya. Ini dari Rosdiana, dari mahasiswa DKV ITERA juga. Ya. Sebagai seorang yang produktif, tentu kita harus memiliki agenda kegiatan yang baik. Bagaimana tips agenda terbaik menurut versi Bapak? Terima kasih. Tips agenda terbaik. Saya bukan orang yang sangat dengan agenda gitu ya. Paling
target-target secara kasar. Jadi tidak sangat terperinci misalnya. Contohnya menulis buku misalnya. Paling ada perkiraan 9 bulan selesai. Kalau kan bagus. Nah, ternyata ini COVID nih, jadi saya lebih cepat tulisnya 7 bulan selesai. Jadi nggak kaku. Keluar lagi bukunya Pak ya. Iya. Paling buat deadline yang tidak kaku karena tapi harus ada target, memang harus ada, tidak boleh tidak ada target. Jadi ciri desainer yang keren adalah dia harus bisa mendesain hidupnya. Oke. Desain untuk orang lain, tapi dia bisa mendesain hidupnya dengan apa? Dengan deadline sendiri gitu. Iya, jadi seorang desainer kalau tidak bisa mendesain hidupnya sendiri, apalagi mendesain hidup orang lain ya Pak ya. Betul. Itu penting gitu. Iya. Oke. Baik, yang lain masih ada pertanyaan? Oke. Mungkin sambil menunggu Pak ya. Ini mungkin sekitar 15 menit lagi, masih ada waktu Pak. Iya. Yang terakhir Bapak kemarin sudah mengeluarkan 2 buku baru juga ya Pak ya, tentang ya Pak ya. Ya warna. Ya, ada itu. Apakah sekarang sudah ada di Gramedia atau di toko-toko buku Pak yang ini? Oh. Di mana bisa kita mendapatkannya buat teman-teman yang misalnya membutuhkan literasi tentang tentang warna, tentang mana seperti itu. Kebetulan buku warna ini tidak dijual di toko yang toko besar seperti Gramedia gitu, tapi cuma di toko online seperti Shopee, Tokopedia. Jadi itu silakan di search aja judul bukunya, nanti dia ada. Warna itu ada 2 buku. Ada 2 versi Pak. Iya nih ada 2. Kebetulan bukunya ada di sini nih, ada ini yang warna. Kebalik, ini yang warna, ini yang warni. Karena warni sama cewek jadinya pink. Itu ya, jika misalnya teman-teman atau para mahasiswa mau mencari bukunya Pak Suryanto, bisa didapatkan di online ya Pak ya sekarang ya Pak ya? Ya online. Kalau mau dikoordinat juga bisa. Jumlah banyak mungkin kan jadi lebih murah ongkos kirimnya. Oh siap. Berarti bisa nanti dikumulasikan ya Pak ya? Iya. Oke. Masih ada lagi pertanyaannya, mumpung Pak Suryanto-nya sangat fleksibel. Ini sudah lewat sebenarnya Pak. Saya jam 4 tadi ya. Bagaimana kawan-kawan? Masih ada lagi? Jadi ini terlepas dari pembicaraan tentang pandemi ya Pak ya. Jadi menurut Bapak bagaimana sih setelah Bapak kemarin hadir di Lampung, dan sudah berapa kali ya Pak ya ke Lampung ya? Lampung baru sekali itu Pak. Oh baru sekali ya? Iya baru sekali. Jadi apakah bisa memberikan pandangan teman-teman di Lampung ini, para penggiat industri kreatifnya atau teman-teman desainernya di Lampung yang setelah kemarin Bapak lihat di S2N, walaupun itu masih di ranahnya sekolah ya Pak ya. Betul. Jadi menurut Pak Suryanto, bagaimana perkembangan kawan-kawan desainer atau industri kreatif di Lampung sendiri? Mungkin ada masukan-masukan. Terima kasih. Kalau saya melihat memang ada gap ya antara desain grafis di Jakarta dan di luar Jakarta gitu, Sebenarnya luar Jakarta karena di Pulau Jawa pun masih masih bisa masih cara-cara saya bilang
desain tradisional lah gitu. Seperti di Padang juga, terus di Malang juga masih pakai cara-cara lama ya. Kita nggak tahu itu sampai kapan ya, masih maksudnya begini, kalau saya pakai pandangan Jakarta maka nggak nyambung kan ya. Juga yang tadi saya bilang soal lembaga pendidikannya. Kalau kita pakai cara-cara lembaga pendidikan yang Jakarta kan nggak nyambung jadinya. Misalnya nih, ketemu klien memang masih banyak dilakukan di daerah Lampung, ya udah itu yang disesuaikan aja gitu sama daerahnya gitu, sama kondisi daerahnya gitu. Kan pendidikan kan menunjang industri kan ya. Betul, Pak. Nah, jadi ya di situ gitu. Yang paling tahu adalah ya anak daerahnya, seperti Mas Wisnu ini gitu. Jadi ya Anda yang harus, ya kita yang perlu mensurvei kebutuhan daerah ya Pak ya. Betul. Terutama kalau sekarang mungkin memang belum ya, tapi pariwisata kan kan kencang banget Pak, sebelum pandemi kan itu kencang banget. Mungkin kita juga perlu mempersiapkan itu sekarang begitu nanti sudah kembali orang beraktivitas, sudah traveling sudah seperti dulu lagi. Nah itu juga mungkin bisa dijadikan mata kuliah tersendiri mungkin gitu ya, mungkin destination branding Pak ya. Ya, tapi saya mohon itu kan destination branding kan sangat luas sekali Mas, jadinya perlu dispesifikasi lagi menurut saya ya. Tidak bisa dikasihkan ke dalam satu mata kuliah aja, itu nggak mungkin. Itu harus mungkin destination branding 1, destination branding 2, dan destination semacam itu jadinya. Itu ya. Berjenjang ya Pak ya. Iya, karena dalam destination branding ada kuliner, ada sejarah, ada agro, ada itu banyak sekali, hiburan, ada. Iya. Baik. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak. Boleh. Ini mungkin pertanyaan penutup juga dari Syafa Gusti Warman dari DKV ITERA. Izin bertanya Pak, bagaimana cara seorang desainer menjadi beda dari yang lain atau anti mainstream? Dan aspek apa saja yang harus dilakukan untuk mempertahankan ciri khas tersebut? Wah, ini pertanyaannya anti mainstream. Pertanyaan terakhir dan paling susah. Sebelum kamu jadi anti mainstream, kamu harus jadi mainstream dulu. Ya. Jadi kalau sudah menguasai yang mainstream seperti apa, bolehlah kita jadi anti mainstream. Ingat bahwa mainstream anti mainstream itu bukan cuma style, bukan cuma gaya gambar, bukan cuma gaya ilustrasi, bukan. Itu adalah mindset ya. Mindset kita mainstream atau anti mainstream itu akan nanti tercermin ke karyanya. Dan itu bukan cuma visual, maksudnya mindset. Jadi Anda harus belajar mengikuti dulu apa yang sudah disusun oleh sekolah, karena ada sumber luar nih. Begitu kamu tahu banyak sumber luar, kamu silahkan keluar dari sekolah gitu. Tapi begitu kamu masih di sekolah, kamu belum tahu sumber-sumber luar, kamu harus ikuti cara-cara sekolah, itu apa kerjakan. Nah, jadi mainstream dulu. Setelah banyak sumber luar, sudah banyak pengalaman, silahkan jadi anti mainstream. Itu. Oke. Wah, pertanyaan jawaban yang bisa menggugah sebenarnya Pak ya, supaya
sudut pandangnya jangan terlalu sempit gitu dulu ya. Jadi bagaimana memetakan diri sendiri sebenarnya kan artinya Pak ya. Betul. Ya. Oke, karena mungkin waktunya juga sudah hampir 4:30 sore ini Pak. Ya. Ya, terima kasih banyak atas sharing sore hari ini. Mungkin saya minta pesan dan pesan Bapak untuk teman-teman di Lampung khususnya terutama di program studi DKV ITERA karena ini juga mereka sedang melaksanakan kegiatan pameran perdana Pak. Ya. Walaupun di masa pandemi seperti ini. Monggo Pak untuk pesan dan kesannya. Ya. Ya mungkin saya hanya mengulang yang tadi saya sudah bilang bahwa kita harus jadi orang yang open, agile, adapt, dan sustain. Jadi dengan modal itu maka mudah-mudahan kita bisa survive di pandemi ini dan bisa mempersiapkan diri untuk perubahan-perubahan berikutnya. Gitu ya. Tidak ada lagi yang gagap teknologi. Harusnya sih karena di new normal ini Anda akan makin sering memakai teknologi dan nggak usah sok-sokan gaptek bukan lagi jadi kebanggaan, harus jadi harus jadi aib. Gaptek itu harus jadi aib ya. Jadi semua orang harus jago teknologi untuk menyambut new normal ini. Saya pikir itu sih. Oke. Baik, terima kasih sekali nih Pak. Terima kasih atas sujang sore hari ini. Mungkin untuk di kedepannya mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberikan mungkin bisa sangat tatap muka nanti Pak ke Lampung ke DKV ITERA. Ya. Kemudian akhirnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari perwakilan Prodi DKV ITERA dan juga mewakilkan teman-teman pameran perdana ini mengucapkan banyak terima kasih dan akhirnya dengan ini saya tutup acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Suganto. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya Pak. Ya. Terima kasih. Ya, silakan japri kalau kurang porsinya. Oh iya Pak, nanti bisa dijawab nanti rekamannya juga akan di-share di YouTube. Ya. Jika nanti masih ada pertanyaan mungkin bisa dengan Pak Suranto langsung. Ya. Baik. Oke, untuk tim ini bagaimana? Ini dia, bisa di... Ini IG ya Pak ya? Ini IG, ya. IG, bisa dicek di @suryanto_rustan ya Pak ya? Ya. Kalau nggak bisa japri nanti dengan Pak Suryanto. Ya, boleh. Sebelumnya maaf Pak, saya di sini sebagai perwakilan panitia Lawang. Ya. Ingin menyampaikan sedikit bahwa sebelum kita meninggalkan room Google Meet ini, kita akan sedikit mempresentasikan layout atau desain mengenai building yang ada di Artset sebagai pameran visual Lawang Exhibition ini Pak, yang nantinya akan di-presenting oleh salah satu panitia. Oke. Kak Anissa.
Ini pameran sampai tanggal 5 Juli ya? Baik. Iya Pak, untuk pameran kita mulai dari tanggal 27 Juni hari ini sampai dengan tanggal 5 Juli. Yang nantinya akan diisi berbagai macam rangkaian acara seperti talk show, dan ini salah satu talk show-nya. Nanti juga ada talk show tentang fotografi, kemudian ada workshop lokakarya, setelah itu ada game interaktif, dan sisanya pameran akan ditampilkan melalui art tab dan Instagram Pameran Lawang. Baik. Oke. Bagaimana sih? Udah bisa dipresenti? Tunggu sebentar ya Pak, mungkin masih ada kendala jaringan. Oh iya Pak, untuk apa namanya? Selain di Instagram, di apa lagi Pak? Bisa menghubungi Bapak? Oh, bisa ke email. Benar ya? Email. Saya tulis aja ya. Oke, di chat saja Pak. Di ini nih, di apa? Ya, Di Pak? video. Oh iya. Oke. Nah, bisa lihat di videonya. Stan grafis ya Pak ya? Ya. @gmail.com. Ya. Jadi nanti bagi yang stan grafis @gmail.com, bagi yang ingin bertanya langsung atau ingin berdiskusi lebih panjang bisa via email atau lewat Instagram ya Pak. Iya. Oke, sudah kelihatan ya. Oke. Baik, untuk peserta talk show bisa dilihat di situ tampilan di dalam artwork-nya untuk Lawang Exhibition. Nanti bisa diakses melalui website artwork.com ataupun bagi yang melalui handphone bisa download aplikasinya di Play Store Artwork. Dan setelah itu login dengan akun Google ataupun Facebook. Setelah itu melalui bar pencarian ketik saja Lawang Exhibition, nanti akan muncul di situ. Lawang Exhibition ini terdapat beberapa macam karya seperti desain grafis dan multimedia. Karya-karya tersebut dibuat oleh mahasiswa DKV ITERA angkatan pertama. Oke. Cukup ya, Ri? Untuk maaf Pak, untuk Pak Wisnu mungkin bisa sekaligus membuka acara pamerannya selaku sekretaris prodi DKV ITERA. Oh iya, oke. Oke, dengan apa namanya? Dengan dibukanya acara talk show ini bersamaan dengan ini juga saya selaku perwakilan dari prodi ITERA membuka pameran acara Lawang Exhibition yang dimotori oleh Angkatan Art Nouveau
Angkatan Perdana DKV ITERA 2019 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berpameran dan selamat menyaksikan. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Baik. Oke. Mungkin nanti Pak Rustan bisa mencoba berkeliling via virtual ya Pak di pamerannya. Iya, boleh. Oke. Baik, Tri, kalau gitu acara kali ini bisa ditutup ya. Bisa, Pak. Oke, terima kasih Pak Suranto Rustan sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya, dari teman-teman DKV ITERA. Akhirnya terima kasih. Kemudian nanti semoga kita bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Wisnu, terima kasih teman-teman semua panitia. Sampai jumpa.